Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing kinerja PPG D3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Aisati Taryati, salah satu mahasiswa PPG D3 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 25 42 37 31 356 dan sekaligus sebagai guru mapel fikih di MTS Mutahali Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi mengenal zakat fitrah dan zakat mal. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Biasa. Allahu Akbar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah. Berarti kalau udah siap, hari ini jadikan kesempatan untuk kalian belajar, menambah pengetahuan, menambah ilmu supaya kalian tumbuh ya dengan baik. Dan juga marilah kita jadikan pembelajaran ini kesempatan buat apa? Buat merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau pembelajaran itu bukan hanya menambah ilmu, jadi setiap ilmu yang kita dapatkan itu harus bisa merubah sikap kita, ya harus bisa merubah karakter kita menjadi lebih baik. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan di sekeliling kalian. Sebelumnya ada sampah. Udah bersih? Bersih, alhamdulillah. Juga posisikan tempat duduk kalian yang nyaman, ya belajar yang nyaman. Udah? Coba bajunya diperiksa, udah rapi dulu. Udah rapi ya? Nah, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa bersama-sama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya telah berdoa, mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita ini lancar ya. Dan juga ilmunya nanti dapat dengan baik dan kalian bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu bagi yang namanya Ibu panggil, silakan mengangkat tangannya. Yang perempuan kalau dipanggil berarti jawabnya Ayo. Ada yang berarti Hadir. Andina Putri Amelia, Ajaran Nur Azizah, Dila Puspita, Dina. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, masih ingatkah kalian dengan pelajaran yang minggu lalu? Masih? Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang pengertian zakat. Siapa yang tahu? Yang masih ingat pengertian zakat itu apa? Ya, silakan, Sawah. Zakat itu berkah, bersih, dan berkembang biak. Nah, siapa yang tahu juga dalil-dalil tentang zakat?
Ada di surat apa? Taubah ayat 103. Bunyinya kayak gimana? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dengan zakat itu akan menyucikan dan membersihkan mereka, yaitu akan membersihkan harta mereka ya. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain, makanya kita harus memberikan kepada yang hak. Nah, siapa saja yang berhak menerima zakat? Ya, Fadlan. Fakir, Fakir, miskin, ya. amil, mualaf, fisabilillah, gharim, hamba sahaya, ini sabil. Ya, ada 8 orang ya, 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah dan zakat mal ya. Mengenal zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu coba adakah di antara kalian yang mengetahui ya, yang tahu mengapa zakat itu disebut sebagai wujud cinta kepada Allah dan sesama? Ada nggak yang tahu? Jangan, ya boleh. Karena zakat fitrah, karena dengan zakat berzakat seseorang melaksanakan perintah Allah dengan iman dan bersyukur atas rezeki yang diberikan. Nah, itu bukti wujud cinta kepada Allah. Bentuk rasa syukur ya, kalau kita mengeluarkan zakat itu bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana wujudnya terhadap sesama? Dengan zakat dapat meringankan beban orang lain. Dengan zakat dapat meringankan beban orang lain. Ada yang tahu nggak apa perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal? Ya, silakan. Zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Ya, zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Kalau zakat mal? Zakat mal dikeluarkan setelah nisab. Zakat mal dikeluarkan setelah nisab. Nah, kalau di lingkungan kita perhatiin banyak orang yang berkecukupan ya, tapi dia itu enggan mengeluarkan zakatnya. Bagaimana kita cara menyadarkan orang tersebut? Ada yang tahu? Ya, silakan. Memberikan contoh, memberikan pengetahuan melalui pengajian, mengadakan kegiatan sosial. Ya, memberikan contoh, mengadakan pengajian yang membahas tentang zakat sehingga seorang itu akan menjadi paham ya tentang zakat. Juga mengadakan kegiatan sosial, kegiatan berbagi. Nah, untuk materi sekarang yaitu mengenal zakat fitrah dan zakat mal. Di sini kita akan belajar tentang mengenal zakat fitrah dan zakat mal. Dalam pembelajaran itu selalu ada tujuan pembelajarannya. Nah, apa tujuan pembelajaran mengenal zakat fitrah dan zakat mal? Ayo kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal dengan penuh kesadaran. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian itu harus bisa menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan zakat fitrah dan zakat mal berdasarkan sumber dan penerimanya. Jadi zakat fitrah itu bersumbernya dari mana? Zakat mal juga bersumbernya dari mana? Dan siapa saja yang wajib menerima zakat fitrah dan zakat mal? Selanjutnya, peserta didik dapat mengembangkan karakter cinta dan empati terhadap sesama melalui pemahaman zakat. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian harus merasa empati terhadap sesama. Kalian harus bisa berbagi, ya.
Untuk tujuan berikutnya, menyelesaikan masalah nyata di lingkungan sekitar terkait kesadaran berzakat dengan sikap penuh kasih dan tanggung jawab. Nah, nanti kalau ada suatu kejadian di masyarakat, kalian harus bisa berkontribusi ya. Misalkan nanti ada masalah tentang pembagian zakat, kalian harus ikut berkontribusi. Ayo kita picu dulu semangatnya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Kami fokus, kami bisa, kami fokus, kami paham. Mari kita mulai dengan Bismillah, Bismillah. Nah, untuk materinya ini nih, kalian perhatikan. Zakat fitrah, ya, zakat fitrah itu dalilnya ada di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 14 dan 15. Artinya, sungguh beruntung orang yang membersihkan diri dengan berzakat dan mengingat nama Tuhan yang lalu ia sholat. Jadi zakat itu selalu berdampingan dengan sholat ya. Ada juga di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada setiap Muslim, baik merdeka maupun hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, sebanyak satu sok. Satu sok itu setara dengan 2,5 kilogram ya, dari makanan pokok. Jadi zakat fitrah itu yang kita keluarkan itu adalah berupa makanan pokok yang ada di daerahnya tersebut. Nah, kalau di daerah kita makanan pokoknya apa? Beras ya, nasi ya, yang dimakan nasi ya. Di daerah itu makanan pokoknya beras. Jadi zakat fitrah itu bisa menggunakan beras, bisa juga dengan uang. Uangnya berapa? Seharga berasnya. Jadi kalau uang itu nggak tentu. Bagaimana pada waktu itu harga beras berapa gitu ya. Nanti sebesar itu kita mengeluarkan zakatnya. Yang berikutnya adalah dalil tentang zakat mal. Nah, tentang zakat mal ini ada di surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Hadisnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, artinya tidak ada zakat pada harta kecuali yang telah mencapai nisab. Nisab itu jumlahnya, ada jumlah tertentu. Kalau dalam harta itu ada jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan dan berlaku 1 tahun dan sudah mencapai waktu 1 tahun. Nah, untuk berikutnya tadi ini sudah penjelasan ya, bahwa zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim. Kapan? Menjelang Idul Fitri atau di akhir bulan Ramadan ya. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan itu sebelum sholat Id. Jadi jangan melebihi waktu sholat Id. Jadi harus sebelum menjelang mau melakukan sholat Id. Besarnya berapa? 1 sok. Ya, 1 sok itu kurang lebih 2,5 kilogram dan berupa makanan pokok. Apa hikmah dari zakat fitrah? Mensucikan diri dan menyempurnakan ibadah puasa. Untuk mensucikan diri dan menyempurnakan ibadah puasa, karena zakat fitrah itu dilakukan setelah kita 1 bulan penuh melakukan puasa. Nah, syarat wajib zakat fitrah.
siapa saja yang bisa mengeluarkan zakat fitrah itu? Yaitu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang dewasa maupun anak-anak, bahkan anak janin ya, janin yang masih ada di dalam kandungan, kalau udah ada denyut nadinya, ya berarti sekitaran 4 bulan, itu teh walaupun masih dalam kandungan sudah wajib untuk dibayarkan zakatnya. Siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Orang tuanya. Bayinya kan belum bisa menghasilkan ya, jadi orang tuanya. Terus orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Merdeka itu yang bukan budak ya, dan juga hamba sahaya. Terus yang terakhir siapa lagi yang wajib mengeluarkan zakat itu? Selama masih hidup. Selama masih hidup saat terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi misalkan sebelum matahari terbenam si orang tersebut masih hidup, berarti masih wajib mengeluarkan zakat, kecuali pas mau berangkat udah meninggal. Berikutnya zakat mal. Nah, zakat mal itu dari apa saja? Emas, perak, terus bisa dari perdagangan, bisa juga dari pertanian, bisa juga dari peternakan, dan ada juga yang disebut dengan rikaisnya, itu teh harta karun. Harta karun teh barang temuan. Kalau kita menemukan juga itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat mal? Yaitu yang beragama Islam, yang memiliki harta yang berkembang. Harta yang berkembang itu yang bertambah ya. Misalkan dari pertanian, si tanah itu menghasilkan, memanen. Nah, wajib dikeluarkan zakatnya. Dari ternak yang anak pinak semakin banyak, udah mencapai jumlah tertentu, harus dikeluarkan zakatnya. Terus syarat berikutnya yang mencapai nisab ya tadi ya, yang udah mencapai jumlah tertentu, juga mencapai haul itu 1 tahun, dan kepemilikannya penuh atas harta. Jadi bukan milik orang lain, milik kita ya. Walaupun banyak tapi itu bukan milik kita ya, kita tidak berhak mengeluarkan zakatnya. Itu yang berhak orang yang punya, orang yang memiliki. Nah, berikutnya. Nah, siapa saja yang wajib menerima zakat, yang mustahik penerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Itu ada di Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang ada 8 golongan penerima zakat. Yang pertama adalah fakir, miskin, amir, mualaf, bersahaya, goib, fisabilillah, dan musafir. Nah, berikutnya hikmah zakat. Nah, ketika kita telah mengeluarkan zakat, kita akan mendapat hikmahnya. Di antaranya apa? Menyempurnakan iman kita, terus akan membersihkan harta dan jiwa, membantu kaum duafa, membangun masyarakat yang sejahtera dan berkah. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat, orang yang kekurangan itu akan tertolong ya sama kita. Terus menumbuhkan rasa syukur dan solidaritas. Nah, solidaritas. Akan menumbuhkan rasa syukur kita, karena dengan kita mengeluarkan zakat berarti kita tuh udah bersyukur. Nah, dengan mempelajari
tentang zakat fitrah dan zakat mal ini, marilah kita tunaikan zakat dengan ikhlas. Jangan merasa terpaksa ya. Kita harus ikhlas mengeluarkannya. Karena zakat itu dapat menyucikan jiwa dan menumbuhkan kepedulian sosial. Nah, berikutnya di sini Ibu ada video ya. Kita nonton video dulu sebentar nih. Selain yang Ibu tampilkan dan juga telah menonton video, apa yang kalian pahami? Coba. Banyak ya? Tentang apa aja? Ada pengertiannya, zakat fitrah sama zakat mal, dan juga cara pengeluarannya. Seberapa banyak kita mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu telah mempersiapkan lembar kerja ya. Ini dikerjakan secara berkelompok. Silakan kalian cermati, amati petunjuknya ya. Di sana ada perintahnya, cara pengerjaannya. Setelah itu nanti kalian akan diminta untuk mempresentasikannya ke depan. Silakan kalian berdiskusi dan Ibu harap di setiap kelompoknya itu kalian berkolaboratif ya, berdiskusi semuanya, jangan ada yang pasif. Dan silakan kalian cari jawabannya, bisa melalui dari buku, bisa melalui dari Al-Quran. Nanti kalau ada hal yang tidak dimengerti, kalian boleh bertanya. Silakan, selamat mengerjakan. Nah, karena kalian telah melakukan diskusi yang sudah disampaikan, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan juga telah mempresentasikan ya. Dan alhamdulillah Ibu memberikan apa ya namanya fokus yang sangat baik buat kalian karena kalian mampu berdiskusi dengan baik dan juga mampu mempresentasikannya di depan. Nah, untuk selanjutnya kita simpulkan ya. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya apa coba? Tadi kalian telah mempelajari tentang jarak, fitrah, dan jarak fitrah itu bagaimana? Zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan ya, menjelang hari raya Idul Fitri. Apa yang dikeluarkannya itu berupa apa? Berupa makanan pokok. Besarnya berapa? 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram. Kalau zakat mal itu apa? Zakat yang dikeluarkan atas harta yang telah mencapai nisab dan waktu setelah 1 tahun, yaitu setelah haul. Terus apa saja hikmah dari zakat? Apa hikmah kalau kita telah mengeluarkan zakat? Mensyukuri nikmat Allah. Ya, mensyukuri nikmat Allah. Selain itu, Dapat meringankan beban orang lain. dan meringankan beban orang lain. Apalagi? Untuk menjauhkan diri dari sifat pikir dan sifat-sifat tercela lainnya. Menjauhkan diri dari sifat-sifat pikir dan sifat tercela lainnya. Ada yang terlewat ya Pak? Untuk meningkatkan keimanan dan juga untuk meningkatkan rasa syukur ya, untuk meningkatkan rasa syukur. Nah, sekarang di sini Ibu telah menyediakan ya lembar kerja, tapi yang ini dikerjakannya pribadi bukan kelompok. Nah, di sini soalnya berupa pilihan ganda. Silakan kalian pilih jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang. Kasih nama, kasih أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول mempelajari tentang أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة